Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Murtaja dari SD Negeri 7 Lawang. Saya akan membacakan buku berjudul Para Detektif Mungil. Apakah hewan bisa berjalan di atas air? Pada suatu hari, Bo sedang melihat hujan yang turun di luar rumah sambil memikirkan satu pertanyaan besar. Adakah hewan yang bisa berjalan di atas air? Jangan konyol, Bo, jawab Oli. Sebagai anak tertua, ia selalu merasa dirinya paling tahu. Hewan tidak mungkin bisa berjalan di atas air. Kita lihat saja nanti, ujar ibu. Mari kita melompat ke dalam buku untuk menemukan jawabannya. Jadi, para detektif mungil memanjat rak buku. Ibu pun memilih buku berjudul Sungai-sungai di Amerika Tengah. Ayah mengikat benang merah di sekeliling piringnya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa keluar dari buku setelah petualangan mereka berakhir. Mereka melompat dan mendarat tepat di tengah cerita. Sekarang mereka berdiri di atas daun besar yang mengapung dengan tenang di atas air sungai yang beriak. Di sana, teriak Ika. Aku bisa melihat beberapa makhluk berkaki panjang yang sedang berjalan di atas air. Itu adalah serangga air berkaki 6. Ayah menjelaskan. Mereka lalu mendekati serangga yang anggun tersebut. Air itu memiliki tegangan permukaan sehingga serangga air berkaki 6 yang begitu ringan bisa menapak di permukaan air. Tentu saja keenam kaki serangga tersebut agak tertekuk ke dalam air saat menapakinya. Namun mereka tidak pernah jatuh ke dalam air. Mereka seakan-akan sedang berlari di atas trampolin, kata Tiga. Jadi hewan bisa berjalan di atas air, ujar Bro. Serangga tidak termasuk, kata Oli. Bagaimana dengan siput air ini? Tanya ibu sambil menunjuk ke bawah. Seekor siput sedang merayap dengan badan terbalik persis di bawah permukaan air. Siput itu bisa berjalan di permukaan air dengan lendirnya yang lengket. Wah, itu luar biasa, seru Tiga. Siput juga tidak termasuk hewan, ujar Oli. Ia merasa marah karena salah. Siput tidak berjalan, tapi merayap. Tiba-tiba ayah melihat kadal besar dengan bercak-bercak dan sirip di punggungnya yang berbentuk seperti layar. Kadal itu sedang berlari ke arah mereka. Dayung menjauh, teriak ayah. Itu kadal Basilisk, kata ibu terengah-engah saat mereka mendayung secepat mungkin. Kadal Basilisk memiliki kelipatan kulit di kakinya yang bisa terbuka sehingga membentuk kantong udara kecil. Kantong udara kecil ini membuat kadal bisa mengapung cukup lama untuk mengambil langkah berikutnya. Namun, ia tidak boleh berhenti supaya tidak tenggelam. Kadal Basilisk itu berlari begitu cepat melewati mereka sehingga menimbulkan ombak. Perahu para detektif mungil pun mulai bergoyang. Daun yang mereka tumpangi miring ke satu sisi. Tiba-tiba, si kumbang jatuh ke dalam air. Si kumbang terhanyut dengan posisi terlentang dan kakinya menggeliat. Oli dengan berani melompat untuk mengejarnya. Sayangnya, ia tidak bisa berenang cukup cepat untuk menangkap si kumbang yang terhanyut. Kemudian, Bo melompat keluar dari perahu dan berlari ke arah si kumbang. Bo begitu kecil dan ringan seperti serangga air berkaki 6, sehingga tegangan permukaan air bisa menopangnya. Bo menangkap antena si kumbang dan menariknya kembali ke perahu daun. Bo naik ke perahu tepat waktu karena ayah tiba-tiba melihat seekor ikan besar. Ikan itu berenang ke arah mereka dengan mulut terbuka. Ayah melempar benang merah kepada keluarganya dan mereka menarik benang itu 1, 2, 3 kali. Para detektif mungil pun naik melalui halaman buku yang berakhir. Mereka kembali ke buku mereka yang damai dan hangat. Ayah tersenyum lebar. Jadi, ada kadal yang bisa berjalan di atas air, ujar ayah. Oli mengiringkan tubuhnya sambil menggerutu. Para detektif mungil juga bisa, tetapi hanya tubuhnya yang paling kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.